يتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan, kita masih berada pada pantun yang pertama. Sebutkan pantunnya. Naam, antum? Apa? Naam. Apa? 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 Naam. Apa? Naam, kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala al-muallifu asbahullah, yang di atas garis itu berarti kalamnya al-Imam As-Sa'di ya. Naam. Ada ta'liqnya yang di bawah garis tersebut. Al-Ali, maknanya adalah al-Ali alladzi lahul 'ulu at-tam al-mutlaq min jami'il wujuh, yaitu zat yang memiliki ketinggian yang sempurna yang mutlak dari seluruh sisi. Jadi enggak ada lagi yang di atasnya. Benar-benar zat yang maha tinggi. 'Uluwuz zat wa 'uluwul qadr wa 'ulul qahr. Perhatikan baik-baik. Ketinggian tersebut mencakup tiga perkara. Ketinggian tersebut mencakup tiga perkara. Tinggi secara zatnya, tinggi secara kedudukannya, dan tinggi secara kekuasaannya. Mahfum insyaallah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala zatnya maha tinggi. Zatnya, kedudukannya, dan kekuasaannya. Mahfum? Nah, kita lihat catatan kakinya. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-'ali huwal 'ali bi dzatihi fawqa kulli syai', yaitu zatnya maha tinggi secara zatnya di atas segala sesuatu. Al-'ali bi sifatihi kamalan fala yalhaquhu 'aibun wala naqsun. Artinya zatnya maha tinggi dengan sifat-sifatnya secara sempurna, tidak ada yang mengikutinya cacat sedikit pun, tidak pula kekurangan. Apa maksudnya ya? Tidak ada sifat kurang, tidak ada sifat cacat. Paham ya? Jadi benar-benar apa? Benar-benar zat yang maha tinggi. Ingat-ingat, tinggi secara tiga apa tadi? Tiga perkara. Tinggi secara zatnya, kedudukannya, dan juga kekuasaannya. Mafhum? Naam. Berikutnya, wallahu ta'ala al-'ali fawqa khalqihi wa la yuhitu bihi syai'un min makhluqatihi. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Tidak ada sesuatu apapun yang meliputinya dari kalangan makhluknya, enggak ada. Semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa huwal 'aliyyu bi dzatihi wa sifatihi. Maka dia adalah zat yang maha tinggi secara zatnya dan juga sifat-sifatnya. Wa 'uluwihi, na'am barakallahu fikum, wa 'uluwuhu min sifatihi dzatiyah. Dan tingginya Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat-sifat dzatiyah. Ingat-ingat sifat dzatiyah itu apa? Disebutkan setelahnya itu biar antum enggak bingung. Apa sifat dzatiyah itu? Allati la yanfak anha. Sifat yang tidak pernah terputus, terpisah darinya. Paham ya? Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat dzatiyah itu sifat yang la yanfak anil dzat. Sifat yang enggak pernah terlepas dari zatnya. Mahfum insyaallah ini ya? Seperti tangan, barakallahu fikum, atau seperti ini al-ulu, atau yang lainnya. Mahfum insyaallah ya? Naam. La yanfaku anha la yanfasil, maknanya tidak pernah terpisah darinya. Wa annahu mustawin 'ala 'arsyihi kama yaliku bi jalalihi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas 'arsy-Nya sebagaimana yang layak sesuai dengan apa? Sebagaimana yang layak dengan keagungannya. Wa anna dzalika la yunafi ma'iyyatah. Perhatikan baik-baik ini. Dan bahwasanya yang seperti itu walaupun Allah taala beristiwa di atas 'arsy-Nya, al-'ulu wal istiqrar, meninggi dan menetap di atas 'arsy, itu apa? Tidak meniadakan
ma'iyah, kebersamaannya. Allah Ta'ala bersama kita atau tidak? Allah Ta'ala bersama kita atau tidak? Bersama kita. Yang bersama kita apanya? Apanya? Ilmunya dan pengawasannya. Mafhum insyaallah ya. Tapi Allah kan di atas. Kita katakan Allah Azza wa Jalla qaribun min ibadihi, uluwun fi dzatihi, ba'inun an khalqihi. Itu kaidahnya. Ingat kaidahnya ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Zat yang uluwun fi dzatihi, qaribun min ibadihi, ba'inun an khalqihi. Artinya apa? Allah Ta'ala adalah zat yang maha tinggi secara zatnya dan dekat dengan hambanya, terpisah dari makhluknya. Mafhum insyaallah ya. Jadi walaupun Allah Ta'ala berada di atas ketinggian, dalam artian apa, barakallahu fikum, beristiwa di atas arsy, tapi dekat dengan hambanya. Dekat dengan hambanya dan terpisah dari apa? Dari makhluknya. Mafhum insyaallah ini. Mafhum insyaallah ya. Jadi kaidah tadi dihafal. Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Uluwun fi dzatihi, qaribun min ibadihi, ba'inun an khalqihi. Ba'inun itu maksudnya adalah terpisah. Maksudnya enggak nempel. Walaupun Allah sama kita, bersama orang-orang yang beriman, bersama orang yang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang yang bertakwa, itu bersama di situ bukan nempel gitu loh. Paham ya? Kebersamaan ilmu dan pengawasannya. Mahum insyaallah? Naam, seperti itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dialah Allah Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Kebersamaan sini, kebersamaan apanya Yusuf? Ilmunya dan pengawasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhum insyaallah ya? Bukan zatnya. Adapun yang mengatakan zatnya bersama makhluknya nempel, itu keliru. Karena itu adalah apa? Akidah yang dibangun di atas kerusakan, yaitu akidah al-hululiyah wal ittihadiyah. Mafhum insyaallah? Naam. Mafhum Husain? Jadi kaidah tadi ini ingat-ingat, uluwun fi dzatihi, qaribun min ibadihi, ba'inun an khalqihi. Naam. Berikutnya barakallahu fikum. Li'annahu ta'ala, dikarenakan Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya dan dialah zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Ini sudah kita lewati, namanya dustur. Dustur itu undang-undang. Dustur ahli sunnah wal jamaah fi isbatil asma wa sifat. Paham itu ya? Dustur ahli sunnah wal jamaah fi isbatil asma wa sifat. Undang-undangnya ahli sunnah wal jamaah, dalil ahli sunnah wal jamaah, argumen yang paling kuat di antaranya ini. Di dalam menetapkan asma wa sifat. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Ingat-ingat kaidahnya masalahnya apa kemarin? Isbatun mufassal, nafyun mujmal. Ini dalilnya. Naam. Fa huwa wahdahu al-ali, maka dialah zat yang Maha tunggal dan tinggi. Dia zat yang tunggal tinggi. Ai dzul ulul mutlaq, zat yang memiliki ketinggian yang mutlak. Maksudnya ketinggian mutlak itu bagaimana? Ketinggian yang sempurna, enggak ada lagi yang di atasnya sudah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ya enggak? Wal awwal laisa qablahu syai'. Allah Ta'ala zat Maha pertama, enggak ada sebelumnya sesuatu apapun. Paham ya? Wal akhir laisa ba'dahu syai'. Zat yang tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Wal zahir laisa fawqahu syai'. Ya enggak? Zat yang tidak ada di atasnya sesuatu apapun. Kemudian wal batin, yaitu apa? Zat yang tidak ada makhluk di bawahnya, melainkan semuanya Allah Ta'ala mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhum? Naam. Berikutnya. Aidzul uluwil mutlaq wa wal irtifa' fawqa kulli syai', yaitu meninggi di atas segala sesuatu. Meninggi di atas segala sesuatu. Perhatikan baik-baik ya. Wa uluwillah 'inda ahli sunnati wal jamaah yang qasimul qismain. Faedah bagus sekali ini. Jadi sekaligus, walaupun ini kitabnya Qawaidul Fiqhiyah, tapi kalau sudah ditaklik oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu kadang ilmunya yang keluar tuh enggak hanya fikih saja. Masalah asma wa sifat juga dibahas, terkadang masalah lughah juga dibahas. Seperti contohnya ketika antum melihat syarah Alfiyah Ibnu Malik. Syarah Alfiyah Ibnu Malik ini syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu Alfiyah itu kan murni nahwu dan sharaf, ya enggak? Tapi kalau antum lihat syarahnya, Masya Allah, usul juga disebutkan di situ. Fikihnya, lughahnya, semuanya ada di situ. Dengan apa? Dengan dipraktekkan kaidah-kaidahnya. Kita lihat, wa 'uluwillahi 'inda ahli sunnati wal jamaah yang qasimul qismain, dan tingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut ahli sunnati wal jamaah terbagi menjadi dua. Al-awwal, yang pertama adalah 'uluwuz dzat. Naam, 'uluwuz dzat, yaitu tinggi secara zatnya. Bi makna annahu subhanahu nafsuhu fawqa kulli syai'.
Maknanya bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala secara dzatnya di atas segala sesuatu. Mahum soal ini ya. Nah, ini perhatikan baik-baik ya, di atas segala sesuatu. Wa qad dalla 'ala dzalikal kitab was sunnah wa ijma'us salaf wal aql wal fitrah. Perhatikan baik-baik. Sungguh telah menunjukkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala secara dzatnya adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' salaf secara akal dan secara fitrah. Mahum? Secara fitrah sebelum tercampuri kotoran-kotoran yang lain, itu fitrah akan meyakini bahwasanya Allah Ta'ala di atas. Secara akal, antum saksikan orang-orang kalau berdoa tangannya kemana arahnya? Ke atas. Secara dalil jelas, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ya kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah, kata beliau, wa tafsilu hadhil adillah fi kutubil aqaid. Dan rincian-rincian dalil ini berada dalam kitab-kitab akidah yang sudah kita pelajari. Akidah asma wa sifat seperti Al-Ha'iyah. Kemudian berikutnya nanti insyaallah kita akan baca Lum'atul I'tiqad. Berikutnya nanti Aqidah Wasithiyah. Berikutnya nanti Al-Aqidah At-Tahawiyah. Paham itu ya? Itu semuanya asma wa sifat semuanya. Nah, walaupun terkadang uluhiyah rububiyah dimasukkan tapi fokusnya ke asma wa sifat. Paham? Naam. Wa khalafahum fi dzalik ta'ifatan. Namun ada dua kelompok yang menyelisih hal tersebut. Jadi ada dua kelompok yang menyelisih apa? Yang menyelisih tentang Allah Ta'ala itu tinggi di atas. Siapa itu kita lihat? Al-ula, yang pertama, man qalu, orang yang mengatakan innahu nafsuhu. Perhatikan itu. Perhatikan. Yang pertama, man qalu, orang yang mereka mengatakan innahu nafsuhu fi kulli makan fis sama' wal ard. Ini parahnya. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di semua tempat. Berada di mana-mana, di langit dan di bumi katanya. Nah, ini pendapat siapa biasanya? Sufiyah. Allah Taala di mana-mana. Allah Taala di mana, Pak? Di mana-mana katanya. Coba berdoa, Pak. Tangannya ke atas ya. Coba kalau antum suruh tangannya ke bawah gini. Kalau katakan di mana-mana. Enggak mau dia, karena secara akal saja enggak bisa dibantah itu loh. Secara akal yang murni itu enggak akan istilah dibohongi, enggak bisa. Coba Pak berdoa, Pak. Tangannya gini, Pak. Enggak mau, mesti ke atas tangannya. Katanya di mana-mana. Kita katakan katanya di mana-mana. Ya di mana-mana tapi di atas. Nah, ujung-ujungnya gitu, ujung-ujungnya. Allah musta'an. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan apa? Gerak-gerik mereka walaupun mengatakan di mana-mana, ya udah bebas tangannya kalau berdoa aja enggak. Mau ke kanan silakan, kiri silakan, bawah silakan, tapi secara naluri yang sehat atau secara akal, orang akan berdoa tangannya ke atas walaupun dia mengatakan di mana-mana. Berarti enggak bisa dibohongi itu loh istilahnya. Nah, berikutnya. Wa haula'il hululiyah al-jahmiyah ini. Wa haula'i hululiyatil jahmiyah ini. Mereka adalah kelompok hululiyatil jahmiyah. Hululiyah itu yang mengatakan Allah Ta'ala berada di dalam makhluk. Jadi ada makhluk, di dalamnya itu ada Allah. Menyatu dengan makhluk tapi dia masih berada di dalam makhluk tersebut. Bukan makhluk itu adalah Allah. Kalau ittihadiyah lain. Kalau ittihadiyah benar-benar menyatu. Jadi antum lihat makhluk yaitu Allah itu loh. Paham ya? Oleh karena itu salah satu imamnya mereka siapa kemarin? Ibnu Arabi, na barakallahu fikum, mengatakan ma fil jubah illallah. Semaknanya itu tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Berarti dia sendiri mengaku apa? Allah. Bahaya sekali, parah. Kita lihat, wa man wafaqahum, dan orang yang mencocoki pendapat mereka. Wa qauluhum batilun bil kitab was sunnah wa ijma'is salaf wal aql wal fitrah. Dan ucapan mereka batil dengan dalil Al-Qur'an was sunnah dan ijma'nya para salaf, serta batil dengan secara akal dan fitrah manusia. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, atau ifatus tsaniyatu, kelompok yang kedua. Jadi kelompok yang pertama mengatakan Allah Ta'ala di mana-mana, di langit juga ada, di bumi juga ada katanya. Nah, barakallahu fikum. Mereka berdalilkan dengan ayat yang memang zahirnya seakan-akan seperti itu, yaitu apa? Nah, apa ayatnya itu? Bukan yang itu, yang satunya lagi. Yang di langit dan di bumi itu. Nah, wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Paham ya? Dialah zat yang di langit juga ilah, di bumi juga ada ilah. Paham ya? Padahal yang benar itu ngartikannya enggak seperti itu. Ngartikannya itu dialah zat sesembahan penduduk langit dan zat sesembahan penduduk bumi, itu loh. Satu, Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Kelompok yang kedua, qalu, mereka mengatakan innahu la yusabbil uluwin wala ghair.
Allah Ta'ala enggak disifati dengan tinggi, tidak pula dengan yang lainnya. Dan terus, fahuwa laisa faqal alam wala tahtahu wala an yaminin wala an shimalin wala muttasilin wala munfasilin. Ini orang bingung ini. Mereka mengatakan Allah Ta'ala itu enggak disifati dengan tinggi, enggak juga yang lainnya. Lah terus, Allah Ta'ala enggak ada di atas alam, enggak ada di bawah alam, enggak ada di kiri kanan, enggak ada di kiri, enggak bersambung, enggak terpisah juga. Paham ya? Jadi mereka bingung orang ini. Paham ya? Mengatakan Allah Ta'ala itu gimana? Allah Ta'ala itu enggak tinggi, enggak ada di ketinggian, enggak ada di atas alam, enggak ada di bawah alam, enggak ada di kanan, enggak ada di kiri, enggak bersambung dengan makhluknya, enggak pula terpisah dengan makhluknya. Wah, ini kita lihat siapa ini? Kita lihat. Wa hadza qaulun yakfi tasawwuruhu fi raddih. Ini adalah ucapan yang sebenarnya cukup menggambarkan tentang ucapan ini saja cukup untuk membantahnya. Sekarang antum enggak perlu bantah. Antum bayangkan ada enggak sesuatu yang enggak di kanan, enggak di kiri, enggak di belakang, enggak di depan, kemudian enggak di atas, enggak di bawah, ada kira-kira? Yang namanya sesuatu, ini sesuatu aja yang makhluk aja. Itu pasti ada barakallahu fikum imma di atas, imma di bawah, imma di kanan, imma di kiri. Ya enggak? Imma di dalam, imma di luar. Imma bersambung, imma terpisah. Itu makhluk ya padahal ya. Jadi sesuatu itu enggak mungkin kalau enggak di kanan, enggak di kiri, enggak di depan, enggak di belakang, enggak di atas, enggak di bawah, enggak di ruangan, di luar ruangan, enggak bersambung, enggak terpisah, misalkan. Enggak ada. Pasti ada satu. Antum sekarang di mana? Di dalam masjid, di atas lantai, di bawah atap. Paham ya? Di kiri ana, ya enggak? Nah, seperti itu. Intinya semuanya itu enggak bisa kalau misalkan enggak ada sama sekali itu. Berarti bukan sesuatu. Itu dah. Nah, ini kelompok sesat ini, hati-hati. Li'annahu ya'unu ilal qaul bil adamil mahad ini. Karena ujung-ujungnya ucapan tadi, pendapat tadi menghantarkan kepada ucapan bil adamil mahad, enggak ada sama sekali, ya enggak? Akhirnya Allah enggak ada gitu loh. Bil adamil mahad, mahad murni, maksudnya benar-benar enggak ada gitu loh. Jadi ujung-ujungnya situ ujung-ujungnya. Allah Ta'ala ada enggak? Ada. Nah terus, tapi enggak di atas, enggak di bawah, enggak di kanan, enggak di kiri katanya. Allah musta'an. Kemudian terus ada atau enggak? Ya, enggak ada. Ujung-ujungnya itu, ujung-ujungnya di situ. Ujung-ujungnya enggak ada. Allah musta'an, ini berbahaya sekali. Itma min mawjudin illa wa huwa fawq aw tahat aw an yamin aw shimal aw muttasil aw munfasil. Ini benar nih, bagus sekali nih. Dikarenakan tidak ada sesuatu yang ada itu kecuali imma di atas, imma di bawah, imma di kanan, imma di kiri. Imma bersambung, imma terpisah, ya enggak? Enggak mungkin antum mengelak dari ini. Antum keluar saja, keluar dari masjid ini. Antum di mana sekarang? Kalau keluar, di luar masjid, di atas tanah, di bawah langit. Ya enggak? Kalau coba enggak ada sama sekali. Enggak di luar masjid, enggak di dalam masjid, enggak di atas tanah, enggak di bawah langit. Terus di mana coba bayangkan? Nah, enggak bisa. Ini bagus sekali nih ya. Itma min mawjudin illa wa huwa fawq aw tahat aw an yamin aw shimal aw muttasil aw munfasil. Dikarenakan enggak ada sesuatu yang ada itu kecuali imma di atas, imma di bawah, atau di kanan, atau di kiri, atau bersambung atau terpisah. Paham maksudnya ya? Falhamdulillahilladzi hadana lil haqq, masyaallah. Maka segala puji milik Allah Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa di atas al-haq. Wa nasallaha an yusabbitana alaih. Dan kita minta kepada Allah Ta'ala agar mengokohkan kita di atas al-haq tersebut. Naam. Al-qismus tsani, pembagian yang kedua. Sudah selesaikan bagian kedua ini. Ulu sifat. Ulu sifat. Jadi pertama ulu zat Allah Ta'ala benar-benar zat yang tinggi. Yang kedua ulu sifat. Naam. Yaitu tingginya Allah Subhanahu wa taala secara sifatnya. Wa huwa annahu kamilus sifat min kulli wajhin la yusami ahadun fi dzalik. Artinya, perhatikan baik-baik, yaitu dia adalah zat yang maha sempurna sifat-sifatnya dari segala sisi. Tidak ada seorang pun yang yusami, yang menyamainya, menyetarainya fi dzalik dalam masalah ketinggian. Antum sekarang naik di atas atap tinggi enggak antum? Tapi masih ada yang di atasnya lagi, lebih ada yang tinggi lagi. Paham ya? Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak ada sudah. Allah Ta'ala zat maha tinggi, mutlak enggak ada lagi di atasnya. Paham? Tapi kalau kita manusia, walaupun antum naik di atas tingkat yang bisa dikatakan hotel bintang 7. Paham ya? Paling atas sudah antum di atas. Ada atasnya lagi enggak? Makhluk, manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah Subhanahu wa taala zat maha tinggi. Kita lihat. Wa hadza muttafaqun alaihi baina Na'am barakallahu fikum fi raqil ummah. Ini adalah perkara yang sudah disepakati antara kelompok-kelompok umat yang ada ini. Sepakat. Naam. Wa in ikhtalafu fi tafsiril kamal, walaupun mereka berselisih mengenai penafsiran kamal. Sempurna ini maksudnya bagaimana? Nah, mereka berselisih sempurna ini bagaimana maksud sempurna di sini? Kita katakan sempurna ya di seluruh sisi. Sempurna di segala sisi, enggak ada satupun yang menyetarainya atau menyamainya. Nah, barakallahu fikum itu yang
pembagian yang kedua. Adapun beliau menyebutkan dalam atau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam matanya itu ada 3. Ulul dzat, ulul qadar, ulul barakallahu fikum ulul qahr. Itu sebenarnya qadar sama qahr itu masuk dalam sifat. Apa maksudnya ya? Sehingga enggak ada iskal. Jadi kalau Syekh Ibnu Utsaimin membagi 2 pun enggak ada iskal karena qadar sama qahr masuk dalam apa? Sifat. Sehingga 2 kesimpulannya. Mafhum insyaallah? Ayo na'am barakallahu fikum. Adapun untuk yang berikutnya yang Al-Arfaqi dan berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.